الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني الطيب هذا الغلام الطيب الأردان في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد
الأرضاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني اللهم صل وسلم وبارك عليه. جعلك الله من الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terakhir kita bagian apa, Sidi Musa? Udah selesai itu belum? Syair ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada syairnya intinya akidah yang kita yakini dalam akidah Asy'ariyah persis sama. Ya, tentang istiwa, tentang kursi, tentang semuanya ya, sama persis. Sekarang kita masuk ke kaifiyatul wusul ila ma'rifatillah. Bagaimana cara wusul kepada ma'rifatillah? Kemarin kaifa tata'arraf ilallah, ya. Ke hakikatu ma'rifatir Rabb. Apa sebenarnya hakikat mengenal Allah? Ini lebih mantap lagi nih. Lebih membingungkan lagi, tapi asik ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk muallif kitab Halir Rumus wa Mafatihul Kunuz Al-Izz bin Abdussalam, dan kepada sanad-sanad a'immah kita yang berjasa mengajari kita semua, orang tua, bahkan yang hadir, yang naktir makan, ya semoga semua diberkahi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal dikit nih ya, udah halaman 139. Ya, bentar lagi khatam nih. Tinggal tahu bentarnya kapan ya. I'lam, summa alam in annahu la yusalu ila ma'rifatillah illa bil ajzi an ma'rifati. Ini kaidah. Kata Izz ibn Abdussalam, tidaklah sampai kepada ma'rifatullah kecuali bil ajzi, merasa diri lemah, tidak sanggup mengenalnya. Maka orang sok ma'rifat itu enggak punya ma'rifat. Lianna kulla isyaratin yushiru biha al-khalq ila al-haq mardudatun alaihim. Karena semua isyarat, qiyas, dalil, hujjah yang berasal dari makhluk mengisyaratkan Khalik, mardudah alaihim, dikembalikan kepada mereka, ditolak. Kenapa? Li'annaha min jinsihim. Karena itu hanya asumsi, khayal-khayal mereka semata. Makhluqatan mithluhum atau makhluqata mithlihim. Itu hanya bayangan yang tercipta seperti mereka. Jadi kalau masih bayangin Allah duduk, Allah bertempat, itu mardud itu. Boleh ngomong istiwa, emang kita ngomong istiwa, tapi jangan ngomong istiwa itu bermakna qu'ud, duduk. Boleh nggak mengatakan nuzul? Boleh, tapi jangan diartikan nuzul minal a'la ilal adna, turun dari atas ke bawah. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Hatta yushiru ilal haq bil haq wala sabila lahum ila dhalik. Sampai Allah lah yang mengisyaratkan dirinya sendiri. Ya. Wa auhallahu ila Daud, ya Daud a'rifni, a'rif nafsak, a'rif nafsak. Wahai Daud, kenalilah aku akan kenal engkau. Fafakkara Daud sa'atan. Lalu Nabi Daud berfikir sesaat. Qal ilahi araftuka bil fardaniyah wal qudrati wal baqa. Ya Rabb, aku mengenal engkau dengan keesaanmu, dengan sifat kudrah dan baqa'mu.
Wa araftu nafsi bid-dha'fi, sedangkan aku mengenal diriku dengan lemah, ajiz, fana, kehancuran. Faqala Allah Ta'ala ya Daud, al-an araftani haqqal ma'rifah. Sekarang engkau baru disebut benar-benar berma'rifat. Ma'rifat apa ini? Ma'rifatus sifat. Jadi makomnya para anbiya sebelum Nabi Muhammad itu makom apa? Ma'rifatus sifat. Ini ma'rifatus sifat namanya. Sedangkan ma'rifat kemarin kita bagi ada berapa? Ada 4. Ma'rifat al-asma, af'al, sifat, zat. Yang diberi zat itu cuma Nabi Muhammad. Kalau Nabi diberi, pelanjutnya diberi nggak? Masalahnya disimpan. Dikasihnya cuma ke sahabat tertentu. Sayyidina Ali dikasih dikit, Abu Hurairah dikasih dikit, Abu Bakar, Umar, Utsman dikasih dikit, Fatimah dikasih banyak. Ya, makanya umurnya pendek kan. Ya sahabat-sahabat itu disimpan. Bahkan Abu Hurairah disuruh mengkeep, nggak boleh banyak cerita. Nggak boleh banyak cerita. Maka beliau hanya cerita satu karung yang kedua beliau nggak cerita. Itu ilmu ma'rifat sebenarnya. Waqad su'ila Siddiqul Akbar Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu bima arafta rabbak. Nah, Sayyidina Abu Bakar ditanya, kamu kenal Allah dengan cara apa wahai Abu Bakar? Faqala araftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma araftu rabbi. Pernah dengar ya kalam ini? Ternyata ini mansub ila Sayyidina Abu Bakar. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Itu araftu rabbi bi rabbi. Jadi bukan karena pinternya aku, maka aku kenal Allah. Tapi karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Walaula rabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukanlah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku, tentu tidak satupun aku mengenalnya. Berarti Abu Bakar sedang menghilangkan pengetahuannya, fana, tenggelam dalam ma'rifatnya Allah. Gitu. Jadi yang tahu Allah itu Allah doang, kira-kira gitu maksudnya. Faqila lahu wa hal yata'atta lil bashar ayudrikah. Mungkin nggak manusia bisa mengaksesnya? Faqala al-ajzu an darkil idraki idrak. Ini juga jadi usul dalam kitab Futuhat Makkiyah, Al-Futuhat Makkiyah. Mungkin nggak manusia bisa mencapainya, mengaksesnya? Apa jawaban beliau? Al-ajzu an darkil idrak idrak. Kamu sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa diakses dengan pengetahuan apa saja, itulah hakikat pengetahuan. Jadi kalau ke Allah, itu harus 0. Kalau ke makhluk, antum boleh sebutlah. Saya hafal Quran, saya hafal hadis. Qurannya kulhu. Kulhu ayat kursi, kan? Boleh lah. Kalau ke Allah nggak boleh. Nggak boleh ada satu. Jadi kalau ke Allah, tanggalkan semua pakaian-pakaian kebesaranmu. Karena al-kibriya uridai. Kibriya itu merasa diri sesuatu itu hanyalah jubah-jubahnya Allah. Hanya selendangnya Allah, ridanya Allah. Jadi jangan bawa pakaian mursyid, pakaian antum nih udah Musa nih torikot satari dulu ya. Nggak boleh bilang saya bersatari. Oh, terhalang. Saya Naqsyabandi, terhalang antum. Terhalang udah. Saya Syafi'i, saya Asy'ari, terhalang udah. Tanggalkan itu. Itu kan nama-nama di sisi makhluk. Di sisi khalik itu nggak laku. Ya, di sisi Allah yang kenal aku cuma aku. Terus kamu mau apa gitu. Ya. Nah, ini kaidah, boleh dihafalkan. Al-ajzu an darkil idrak idrak. Al-ajzu an darkil idrak idrak. Apa maknanya? Annal hawas al-khams allati hiya alatul idrak sa'ir al-mahsusat la wusul laha ila idraki. Bahwasanya panca indera tidak mungkin dapat mengakses Allah. Jadi kalau orang-orang ateis bilang kalau Allah ada pasti bisa dilihat. Itu orang yang secara epistemologi keilmuan itu paling rendah. Dia baru sampai kepada
pengetahuan empirik. Padahal empirik itu paling basic, itu sama dengan al-an'am, binatang ternak, persis sama. Jadi, orang yang ateis karena Allah tidak pernah bisa dilihat secara empirik, dia sedang melumpuhkan akalnya. Itu bukan orang cerdas itu. Justru dia sedang mengebiri akalnya. Karena nggak usah Allah. Angka-angka itu, apakah, saya udah sering contohin, yang disebut angka 2 itu seperti Romawi. Yang kita sebut dalam angka kita sekarang, itu kan Arabiah itu ya, 11. Kita tulis angka 11, orang Romawi bilangnya apa? 2. Jadi yang 2 itu yang mana? 2 itu imajinasi kita tentang ada dua sosok, dua benda, lalu diibalah simbol 2 melingkar atau, ya, itu sudah semi metafisika. Jadi ada di dalam pengetahuan ilmu makulat ya, ilmu rasio, fisik, lalu semi metafisika, lalu ada metafisika murni. Kalau angka-angka itu tidak ada, apakah dia tidak ada? Gitu. Coba, cinta ada nggak? Apa? Bentuknya gimana? Bisa dilihat dari muka? Apakah orang jatuh cinta itu nangis? Atau senyum? Yang kebayang sama kita orang jatuh cinta kan senyum aja kan, senyum. Enggak, orang cinta malah orang nangis-nangis. Waktu akan nikah, Qabil tuh nikah. Tengkar nangis juga ya kan. Rindu nangis juga. Punya anak nangis juga. Itu cinta tuh. Jadi cinta itu di dunia kulluha tadhiyah. Apa arti tadhiyah? Cinta itu semuanya pengorbanan. Nggak ada yang enggak. Bang, hujan bang. Kita hujan-hujan dan jemput dia kan. Biasa. Laki-laki kan senang juga digituin ya. Emang begitu. Makanya orang-orang barat itu sebagian menganggap pernikahan itu awal dari perbudakan. Kalau begitu kita tidak. Ya. Bagi kita nikah itu awal dari bukti cinta. Gombal. Gaya bener. فإذا علمت أن الحق سبحانه وتعالى منزه عن إدراك هذه الحواس لكن ذاته وصفاته لا عجز عن إدراكه فقد عرفت الحق. Jadi kalau kamu sudah sadar Allah tidak bisa dibayangkan, dicapai oleh indera ini, maka barulah engkau disebut mengenalnya. Jadi mengenal pada tataran apa? Al-ajzu. Jadi inilah turunannya kata Imam Malik. Qauluka la adri nisful ilm. Itu turunannya. Kamu ngaku nggak tahu, itu separuh ilmu. Kamu sok tahu, hilang ilmu. Karena orang kalau sok tahu nggak mau nambah ilmu. Gitu. Dan berilmulah dengan ilmu itu sendiri, jangan dengan nafsu. Nah, karena kalau pakai nafsu nanti ekspektasinya berubah. Beda dengan yang dia mau. Nanti akan berubah keyakinannya. Dan itu berbahaya. Ya. Waqad su'ila, siapa su'ila situ? Sayyidina Ali ya. Wa su'ila Sayyidina Ali an misbah tauhid wa miftah taghrib. Ya. Bima arafta rabbak. Ya. Bagaimana, dengan cara apa engkau mengenal Allah? Ini coba lihat. Ini maqam Sayyidina Ali al-ajzu. Maqamnya Sayyidina Ali coba kita lihat. Mirip apa beda? Bagaimana cara engkau kenal Allah? Faqal araftuhu bima arrafani bihi nafsah. Aku mengenalnya dengan cara dia mengenalkan dirinya kepadaku. Beda nggak sama Abu Bakar? Beda ya? Beda. Sayyidina Ali gelarnya Madinatul Ilmi. Maka dia mengenal Allah dengan ilmu yang Allah berikan. Berarti ini lanjutannya Abu Bakar bukan? Itulah rahasia kenapa Abu Bakar diwafatkan Allah lebih awal. Ilmu berkembang. Nah, Sayyidina Ali kemudian mengembangkan itu. Dan itu tidak masalah ya. Oh ini Syiah. Loh bukan. Ini sahabat Nabi. Nggak ada Syiah-Syiahnya di sini. Kalau Syiah kan mana ada di Syiah memuji Abu Bakar Siddiq. Ada nggak? Apalagi disebut As-Siddiq Al-Akbar. Jadi makomnya Sayyidina Abu Bakar disebut makom As-Siddiqiyah Al-Kubra.
Apa makamnya? As-Siddiqiyah Al-Kubra. La yutraku bil hawas. Dia tidak dapat dikenal dengan indera. Ada kemiripannya. Wala yuqasu bin nas. Tidak boleh dianalogkan antara manusia dan Allah. Qaribun fi bu'dihi ba'idun fi qurbih. Nah, ini kan main-main itu ya. Tapi itulah bahasa Arab indahnya. Dia dekat dalam kejauhannya. Dia jauh dalam kedekatannya. Mampus. Maksudnya apa tuh? Fauqa kulli syai'. Nah, ini lafaz yang paling disenangin Salafi ini ya. Fauqa kulli syai'. Di atas segala sesuatu. Bagi kita nggak ada urusan masalah fauqa itu kan di atas sudah disebutkan, bukan indera, bukan fisik, bukan jisim. Jadi gimana? Maka kata fauqa bukanlah fauqiyatul jismiyah. Bukanlah di atas secara benda ya, bukan secara jismi. Wala yuqalu tahtahu syai'. Namun tidak boleh dikatakan di bawahnya ada sesuatu. Amam kulli syai'. Dia ada di depan kulli sesuatu. Wala yuqalu amamuhu syai'. Tidak dikatakan di depannya sesuatu. Ini bab adab aja, ya. Wa huwa fi kulli syai' la ka syai'in fi syai'. Kan pusing antum membahas apa syai' ini. Syai' dari tadi udah berapa syai' ini. Dia pada segala sesuatu tidak seperti sesuatu manapun. Maka Allah disebut syai'un la kal asya'. Tulis itu. Allah syai'un la kal asya'. Apa arti syai'? Sesuatu. Sesuatu yang wujud, itu masuk syai'. La kal asya' berbeda dengan wujud selain wujudnya. Kalau wujudnya Allah berada dengan zatnya, wajibul wujud, ya dengan lain diadakan olehnya. Itu bedanya ya. Syai'. Ini bahasa Arab doang nggak cukup baca kitab beginian. Fasubhana man huwa hakaza wala hakaza ghairu. Maha suci Allah yang dia beginilah adanya. Dan yang lain tidak ada begini adanya. Gimana tuh? Gimana Fakhrudin? Wa qala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di depan karamallahu wajhah, di sini radhiyallahu anhu, berarti enggak ada masalah ya? Mukhbiran an haqiqati tauhid. Mengabarkan tentang hakikat tauhid. Raqalatil arwah fi mayadinil ma'rifah. فسبق روح نبينا أرواح الأنبياء فخلع عليها خلعة المعراج فقيل له وما غايتها أي المعرفة فقال الدهش في كبرياء الله عز وجل. Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ini dikasyafkan Allah, bukan kasyaf, dimusyahadahkan Allah, bahwa para arwah itu berlomba-lomba di medan ma'rifat. Jadi kayak antum berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar S1, S2, S3. Berlomba-lomba nggak orang bertamat. Iya, berlomba-lomba mau dapat profesor, berlomba untuk naik pangkat. Itu sama semua. Itu fisik dan akal. Fisiknya nanti dapat gaji, secara akliyah kita punya prestis. Ruh juga sama, ruh itu juga berlomba-lomba. Di medan ma'rifat, di lapangan ma'rifat yang tidak ada ujungnya. Fasabaqa ruhu nabiyina arwahal anbiya. Ruh nabi kita lebih dahulu. Gimana enggak dahulu? Semua ruh yang lain dari dia. Tapi enggak disebutkan di teksnya. Gimana enggak dahulu? Semua ruh dari beliau. Semua nur dari pancaran nurnya. Ya. Alaiha khil'atul mi'raj, ya. Lalu dia melepasnya pada alam mi'raj, ya. Lalu ujungnya apa? Ujungnya ad-dahsyu fi kibriyaillahi ta'ala. Ya, fana dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ibarat, ya. Wasuila Ali radhiyallahu taala anhu, hal arafta Allah bi Muhammadin arafta Muhammad billah. Coba kita ulang ya.
Hei Ali, apakah engkau ini kenal Allah dengan Muhammad atau kenal Muhammad dengan Allah? Yang benar mana? Jadi di zaman Sayyidina Ali sudah ada pertanyaan-pertanyaan genit begini. Pertanyaan ma'rifat sekarang turun lagi nih. Gimana jawabnya? Kenal Allah dengan Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, atau kenal Nabi Muhammad berkat Allah? Serius? Kenal Allah berkat Nabi? Ayo. Ayo kita baca lagi ya. Ini gawat nih jawabannya. Jadi di alam-alam hakikat itu keliru antum dipecat. Enggak, maksudnya dipecatnya enggak naik-naik, segitu aja. Salah, Jadi di sana harus pas jawabannya. Tapi siapa yang membisikkan jawaban itu? Allah jualah, ya. Coba lihat. Fa'ajaba law araftullah bi Muhammadin ma'abadtu. Seandainya aku kenal Allah karena berkat Nabi Muhammad, tentu aku tidak menyembahnya. Makanya antum lihat di Sahih Bukhari, itu sahabat-sahabat berdendang. Ya Allah, laulaka ma sallaina. Ya, ada kan? Sahih Bukhari, coba lihat. Jadi, sir-sir ma'rifat itu ada di Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari ini juga ahli ma'rifat. Tapi ma'rifatnya kemudian dikunci dalam riwayat ahli hadis. Ya Allah, kalau bukanlah karena engkau kami tidak akan sholat, tidak akan tahajud, tidak akan puasa. Intinya, nggak kenal Nabi Muhammad. Gitu. Karena sholat kan dari Nabi. Itu yang membuat kita bisa ikut Nabi Muhammad. Ya Allah, itu bab hakikat. Tunggu dulu. Ya, apa beliau bab hakikat? Kalau aku kenal Allah karena berkat Nabi Muhammad, ma'abadtuhu. Aku tentu tidak menyembah Allah. Walakana Muhammad awsaq fi nafsi min Allah. Tentu Nabi Muhammad lebih terpercaya bagiku daripada Allah. Bisa ngikutin? Lau araftul Muhammadan billah. Seandainya aku kenal Nabi Muhammad berkat anugerah Allah, ihtajja, ya. Tidaklah aku berhujjah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku butuh, ya. Tidak aku memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah. Jadi dua-duanya pertanyaan ente salah gitu. Pertanyaan ente dua-duanya salah. Kita kira salah satunya. Jadi gak boleh terjebak dengan satu atau dua. Harus ada yang ketiganya. Ya, apa yang ketiganya? Lakin Allah arrafani nafsahu bila kaif kama syaa. Itu ilmunya Buya Asfi itu. Itu kalau nanya Buya Asfi, kaif haluk? Jawabnya bila kaif. Kita jawab, anta rabbuna wa abdu rabbina. Apa jawaban beliau? Pertanyaanmu salah. Yang benar, kita kenal Allah sebagaimana Allah mengenalkan dirinya bila kaif kama syaa. Tanpa perlu dalil hujjah. Kaif itu semuanya dalil hujjah qiyas. Dalil hujjah qiyas. Apa arti hujjah? Argumentasi. Apa dalil? Petunjuk. Baik petunjuk akli ataupun nakli. Hujjah. Ya, hujjah ini turunannya dari burhan. Turunannya nanti hujjah-hujjah pembuktian fisik. Gak perlu. Apa lagi ketiga? Qiyas. Wa ba'atha Muhammad SAW bitablighi ahkamil Quran wa bayani mufassalatil Islam wal iman wa isbatil hujjah wa taqwimin nas ala minhajil ikhlas. Ya. Ini masyhur. Fasaddaqtu bima ja'a bih. Terus untuk menjelaskan Quran, wahyu semuanya, Islam, iman, lalu aku menerimanya, ya. Falamanahu yastahil usul ma'rifati syai' min martabi ghairillah. Mustahil usul kepada Allah kecuali dengan Allah. Wala sabila li ma'rifatillah illa billah. Fa inal afham wal awham wal uqul wal khawatir ajizatun qasiratun an idraki suwariha. Karena semua perangkat di tubuh kita ini, fisik, akal, qalbu, khatir, bisikan batin,
semuanya tidak bisa tepat menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu chip yang Allah tembuskan ke dalam jiwa kita yang disebut ruh, ya. Nafakhtu fihi, ya, semuanya nggak bisa kembali, hanya ruh itu yang bisa kembali. Hanya ruh. Maka rujuk ruh ila nafikhir ruh, itulah yang disebut dengan ma'rifatullah hakikiyah. Jadi kembalinya kesadaran ruh kepada yang meniupkannya, itulah yang sebenar-benarnya ma'rifat. Ya. Kok jadi serius gitu sih? Nah, ini lagi bicara tentang itu beliau nih. Ya. Wa fil hadis, an Allah khalaqahu fi zulmi, thumma rasya alaihim nuran min nuri, faman asabahu dhalika nur ihtada, wa man aqta'u dhalika nur dhalla. Jadi beliau menjelaskan, ini hadis bukan hadis sahih, tapi maknanya sahih. Jadi Allah dulu ketika menciptakan makhluk, itu semuanya dalam zulmah, dalam kegelapan. Tsumma rasya alaihim nuran, lalu dipercikkanlah dari mereka kepada mereka nur min nurih. Nur apa itu? Nur Muhammad sallallahu alaihi. Jika ada yang kedapatan percikan nur itu, maka dia lahir dia menjadi mukmin. Jika percikannya full, maka dia menjadi wali atau menjadi nabi. Jadi kalau sekarang ada orang yang kafir, mau gimana lagi? Mungkin percikan di sana kurang banyak. Atau dia dipercik, dia tidak membuka dirinya. Ya. Wa man akhta'ahu dzalika nur dhalla. Yang enggak kena percikan dia sesat. Gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang itu, ini kan guru-guru itu kan cuma memercikkan nur lewat kalamnya, lewat dalil. Udah sebegitu banyak kajian di YouTube, di radio, di TV, buku-buku dicetak. Terus kita nggak kena juga nih percikannya. Berarti dulu nggak nerima dulu di sana. Jadi dulu di sana itu akhta'ahu, kita emang nggak mau kena gitu. Jadi ruhnya dulu di sana nggak mau kena. Itu masalahnya. Jadi bukan jabariyah ya. Emang dari sononya udah nggak kena, di sini dia nggak mau lagi. Itu yang terjadi pada orang-orang yang qalbunya sudah mayit, qalbunya sudah mati ya. Wa hadza apa? Fama'rifatul 'abdi li rabbih nurullah alladhi yukzibuhu fi qalbi 'abdi. Ya, ini definisi ma'rifat. Apa arti ma'rifat? Bagi yang jago baca kitab dihafalin. Ma'rifatullah itulah nurullah alladhi yukzibuhu fi qalbi 'abdi. Nur Allah yang Allah percikkan ke dalam kalbu hamba. Jadi antum itu bisa ngaji sekarang karena ada nur Allah di kalbu. Itu yang harus disyukuri. Ya. Kan nggak semua orang bisa ngaji. Ya. Baik online ataupun offline. Ya beda lah online sama offline. Tapi mau gimana lagi, tempatnya kecil ya. Semoga nanti ada tempat yang besar ya. Amin. Di mana? Di Mekah ya. Ilmu ini kan ilmunya orang Mekah tadinya ya. Tapi di Mekah udah diharamkan ilmu ini. Pindahlah ke Ciputat. Makanya lulusan Ciputat sekarang lagi diserang-serang tuh ya. Ada yang berani nih. Antum kalau ane kasih tahu anak Darussunnah pasti marah. Jadi saya diejek karena tamatan Darussunnah. Apa-apaan ente tamatan Darussunnah? Enggak berkualitas. Kita itu tamatan luar negeri, ente dalam negeri. Ada yang ngomong gitu. Ya salam. Mau sombong-sombongan dikit. Ntar si di Musa nggak ngerasain nurnya lagi. Kalau mau sombong-sombongan dikit kan boleh aja. Boleh nggak kira-kira? Kalau kita pakai riwayat yang dhaif itu ya. Kabiru alal mutakabbir. Ya. Wih. Lupa. Dia kan dari Timur Tengah. Ngaji ke Darussunnah. Dari Yaman ngaji ke Darussunnah. Gimana ceritanya itu? Ada yang ngata-ngatain begitu. Dan itu ya saya berusaha selalu tidak terpancing. Dan saya tanggapin, nggak saya balasin. Ya, ada yang
Kalau di kampung kita kan panggil ang, atau kau. Itu kasarnya bukan main. Kalau ketemu begini bisa kita tonjok tuh kalau kita preman ya. Oh, coba hari terus. Coba saya berusaha untuk nggak terpancing. Walaupun sebenarnya nyelekit juga itu ya. Bergejolak juga aslinya. Ya kita skip aja, skip. Lewat SMS, lewat WA, banyak. Ya. Jadi saya kalau ngeliat sosial media WA apa tuh males, jadi jarang aktif. Kalau WA itu jarang aktif. Karena begitu modelnya. Dan ada orang-orang yang dia menganggap semua dari Timur Tengah itu benar. Padahal tamatan Timur Tengah juga kan. Ya. Terus apa masalahnya? Yang paling lucu dulu apa? Dulu kan kita dapat LC hadis. Terus kita mengambil S2. Apa kata jamaah ini? Jamaah umum. Loh Ustadz, kan kamu sudah LC, ngapain ngambil S2 lagi? Jadi dia ngira LC itu udah sama kayak doktor. Itu fakta itu ya. Tahun 2008 itu. Yang marah antar Dr. Faisal tuh. Tapi karena mereka emang nggak ngerti, emang harus kita tanggepin. Kan nggak usah kita tanggepin, ya biarin. Ya. Nanggepin orang jahil ya ikut jahil kita. Nanggepin orang bahlul ikut bahlul. Ya coba untuk ngelola, dan itu emang nggak mudah. Ya. Saya kalau nggak dibantu Allah juga mungkin emosi juga. Gimana kira-kira alma mater antum dikata-katain orang? Dan dari tahun berapa UIN IAIN difitnah pemurtadan? Dari tahun berapa? Kita diam-diam aja kan? Giliran kita sedikit mengkritisi masalah Timur Tengah, ngamuk-ngamuk dia. Kayak segala-galanya aja ya. Padahal dia nggak tahu rahasia di sono itu apa. Kita kan bolak-balik juga ke sono. Baik, ada definisi dari beliau, ma'rifat adalah nur yang Allah masukkan kepada kolbu hambanya. Nurullah. Nurullah itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi. Berarti nurullah itu adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam kolbu. Gitu. Bizalika an-nur yudrik asrar mulki. Dengan nur itu dia bisa melihat sir af'al Allah di alam zahir. Wa yushahid ghaiba malakuti. Dia bisa memusyahadah kepada alam malakut. Yulahi sifat jabaruti. Dia bisa melirik ke dalam alam jabarut. Jabarut itu alam kerajaan-kerajaan nabi dan para wali. Ya. Summa tanzilu quwwata idrakihi ala miqdari ma ufida alaih min dzalikan nur. Kalau nurnya kuat, terang, seterang apa nur yang masuk ke kolbu antum, sebanyak itulah kemampuan membaca ma'rifat. Coba nih, kalau lampunya kurang terang, kita kuat nggak baca buku? Maka terangkan nur zikrullahnya, nur kesiapannya, itulah manfaatnya riyadhah dan mujahadah. Jadi riyadhah mujahadah itu bukan untuk supaya sakti, bukan supaya bisa melihat alam gaib, tapi supaya nanti kalau kita dapat ma'rifat, kita sadar. Dan yang paling orang nggak sadari, ma'rifat itu ketika turun, orang nggak sadar. Dia turunnya blek saat sekali. Kapan dia sadar? Ketika selesai itu fananya, dan dia bakok dalam kesadarannya, di saat itulah dia kalau berbicara, itu cuma turunan-turunan dari yang dia rasakan itu. Jadi turunnya begitu aja. Itu rahasianya sebenarnya. Yang disebut kitab Hikam kan? Hikam kan disebutkan metodologi itu. Bahwa nur ma'rifat turunnya sekejap. Tapi penjelasannya berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun. Turun. Jadi sebenarnya, ini rahasia yang jarang dibahas orang. Quran itu kan turun ke sama'id dunya. Benar. Benar, Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah di mana? Zahirnya di langit. Lah langit itu pancaran dari kolbu Nabi bagian mana? Qalibnya Rasul. Jadi ada qalib, ada qalb. Jadi
Quran yang diturunkan 20 tahun lebih itu sebenarnya sudah turun kepada bagian qalbnya Nabi, tapi baru qalibnya. Nah, proses masuknya itu ke dalam, itu prosesnya berapa lama? Jadi turunnya brek sekali, tapi penjelasannya 20 tahun lebih. Gitu, paham? Jadi semua makrifat akan begitu. Yang saya katakan sekarang ini sama. Itu yang dulu turun sekali, nanti saya cuma menjelaskan turunan-turunannya. Turunan-turunannya. Begitu aja. Semua orang-orang yang diberikan ma'rifatullah begitu. Begitu modelnya. Di saat turun dia nggak ada istilahnya, nggak ada ibaratnya. Kan cuma nur aja masuk ke kolbu udah selesai. Tapi nurnya dari mana? Ayo dari mana ya? Nurnya dari Allahu nurus samawati wal ardh, yang meniupkan ruh. Berarti pertama turun itu di ruh. Terus beranjak ke qalibnya, ke kolbunya, begitu. Kalau lewat ruh itu malah lebih dalam lagi, kolbu, keluar masuk ke lub, fuad, kolbu, qalib. Nah, kalau versi ulumul Quran kan dibalik. Kira-kira begitu. Ini pendekatan lain. Boleh sepakat, boleh tidak. Karena ibarat bisa jadi berbeda, yang penting pahamnya sama. Lalu beliau menjelaskan ayat surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi. Dan beliau mengatakan di beberapa qiraah baca masalu nurul mu'min. Masalu nurihi fi qalbil mu'min. Dikatakan bahwa itu diriwayatkan dari Ubay dan Abdullah bin Mas'ud. Saya belum konfirmasi ke ahli qiraat benarkah begitu. Tapi beliau ini kan juga ahli qiraat. Mungkin di zamannya ada riwayat begitu, tapi riwayatnya ahad. Masalu nurihi kamishkatim fiha misbah. Dalam qiraah Ubay, masalu nuril mu'min. Dalam qiraah bin Mas'ud, yang sudah dikubur oleh Sayyidina Utsman, masalu nuril nurihi fi qalbil mu'min, sama aja. Jadi nur itu di kolbu, bukan di muka. Ya. Itulah ayat tentang Allahu nurus samawati wal ard. Kita sudah pernah bahas di waktu yang lain. Ya, Mishkatul Anwar ya. Saya rasa cukup lah itu. Kita tahan dulu, nanti ada faslon di situ. Jadi apa dalil Nur Muhammad? Itulah Allahu nurus samawati wal ard. Ya, itu dalil Nur Muhammad sallallahu alaihi. Maka belakangnya yahdillahu linurihi may yasha. Jadi nur kaitannya dengan hidayah. Kalau ada cahaya, kita bisa melihat nggak? Cahayanya warna apa? Cahayanya di mana? Tapi nur itu kita bisa membaca. Ada kesadaran. Maka orang kalau sudah dapat nur, dia mendapat dua hal. Kalau nurnya biasa, disebut mukasyafah. Jika nurnya luar biasa, disebut musyahadah. Jika nurnya biasa, dia akan memandang malakut jabarut. Maka dia akan ketemu ruh-ruh malaikat, ruh orang meninggal, mursyid-mursyid. Ya, jadi kalau ada guru-guru kita cerita, saya bertemu ini, bertemu itu mereka al-arwah junudun mujannada, sampai di situ. Sedangkan kalau sudah dapat nur yang al-akmal, nur yang sempurna, yaitu nur al-ihsan, nur musyahadah. Itu mereka minatnya cuma sama Allah aja, nggak minat sama yang lain. Ya. Semoga kita termasuk yang minatnya hanya sama Allah. Ya. Hanya ingin mengenal Allah. Kalau udah kenal Allah, dikasih nggak sama yang lain? Kasih. Tapi kita mengenal Allah bukan supaya dapat yang lain, itu bukan. Tapi kalau antum dikasih dulu ma'rifat malaikat, ma'rifat nabat, ma'rifat hayawan, ma'rifat jin, ma'rifat apa nih, macam-macam ma'rifat.
Ini bisa asik dan memang asik. Malaikat aja, ntar dengar malaikat, ntar ada malaikat gunung, zikirnya apa. Ntar ketemu di jembatan, malaikatnya apa. Pohon, kalau bagi orang kebatinan, pohon itu tempat tinggalnya jin. Tapi bagi orang malakut, pohon itu tempatnya malaikat bertasbih. Beda kan? Pilih mana? Hidup bahagia atau hidup ketakutan? Ya, pilih mana? Jadi mau masuk di alam ma bainas samawati wal ard atau masuk ke alam malakut? Enakan malakut. Cuma ntar antum dibilang begini sama orang. Sama tuh, sama-sama begini antara sama orang. Dianggap gila. Serius. Walaupun ada ini nih gitu. Kan repot. Jadi kalau antum kemana memandang malaikat, berarti masuk ke alam malakut. Antum kemana kelihatan jin, masuk ke alam. Ya begitulah, pilih mana. Itu pilihan kita. Kita memilih ma'rifatullah, ma'rifatul malaikat, atau ma'rifat selain itu. Saya memilih ma'rifatullah. Ya. Suka-sukanya Allah maunya apa. Yang penting kami diajarkan mengenal Engkau, ya Allah. Itu yang saya mau. Ya. Itulah misi Nabi Muhammad SAW. Itulah misi Imam Al-Mahdi. Ya. Itulah misi para ghaus setiap zaman. Semoga kita bisa berguru kepada mereka, membersamai mereka. Ya. Ada yang sok-sok udah kenal, terus ngasih wirid, maksa lagi. Ya. Emang bisa kenal wirid? Ya. Wirid itu bukan ma'rifat. Wirid itu cuma riyadhah. Ya, ma'rifat itu lewat transfer ilmu. Bisa transfernya di alam zahir, bisa di alam batin. Jadi nggak usah lah ngasih-ngasih wirid-wirid ke saya lah ya. Saya sudah banyak wirid. Ya. Saya udah capek dengan wirid-wirid saya itu. Ya. Ternyata saya malah merasa banyak wirid. Bukan malah kemudian banyak ma'rifat, malah merasa banyak wirid. Bahaya nggak? Bahaya loh teman-teman. Kalau terbesit di hati saya sedikit saja, saya ini lebih banyak wirid daripada antum. Itu udah iblis di dalam ini. Ini nggak usah lah ya. Tapi kalau antum mau bagi-bagi ma'rifat, boleh kirim kitab sini, 1 dus, boleh itu ya. Itu saya terima tuh. Kalau wirid-wirid ijazahnya udah lengkap, insya Allah. Ya udah banyak lah. Udah banyak lah. Antum mau wirid apa, kitabnya sanad. Orang dapat ma'rifat bukan dengan wirid. Wirid itu pertanda ada warid. Tapi kalau ma'rifat mesti talaqi. Hatta Nabi Muhammad talaqi. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Nabi Muhammad itu dapat wahyu karena punya wirid itu kenapa? Enggak. Emang Nabi punya wirid sebelum waktu di Gua Hira? Apa wirid Nabi coba kasih tahu? Enggak. Orang dapat ma'rifat bukan karena wirid. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan ma'rifat ke kolbunya. Tergantung kesiapan kolbunya. Gitu ya. Karena masih banyak juga yang sotoy-sotoy ini. Kita ngomong begini, semoga kita ketemu. Bukan berarti aneh nggak bisa ketemu. Ya. Insya Allah kita ketemu lah nanti. Kadang-kadang ketipu dia. Kita ngomong begitu ya. Ya. Ngaku-ngaku ketemu Nabi Khidir. Di laut. Ada juga. Terus ngata-ngatain saya. Ya salam. Terus bilang, ente bilang Al-Mahdi di Indonesia. Loh, siapa yang bilang Mahdi dari Indonesia? Ya, Imam Mahdi dari Pakistan. Lah, itu lebih salah lagi. Ada yang ngomong begitu. Ngakunya ketemu Nabi Khidir. Antum percaya nggak tuh Nabi Khidir? Berarti orang itu di-prank Nabi Khidir. Bukan Nabi Khidir asli itu. Khidir itu. Ada yang begitu. Ya. Ngata-ngatain kita. Emang Nabi Khidir ngata-ngatain orang? Ya. Apa bahasa orang kili-kili? Ya, kayak gitu-gitu lah, lucu-lucu lah. Yang lucunya, sahabat saya Ajengan Aang tuh ya, didatangi oleh dalam mimpinya oleh beberapa orang gitu. Ngaku mursyid. Termasuk abahnya sendiri yang sudah wafat. Terus dia tanya aja, "Bah, kalau emang ente abah, cucu pertama namanya siapa?" Katanya.
jin sakti bisa nyerupain. Jadi jin tuh kalau bisa nyerupain berarti dia saktinya bukan main. Berarti dia nemenin si orang ini udah lama, tapi berkhianat. Nggak bisa jawab. Itu si yang nyerupain abahnya itu nggak bisa jawab. Saya kalian setan, langsung hilang. Jadi kalau antum masuk ke alam mimpi, jangan terima semua mimpinya. Mengalami pengalaman batin, jangan semua terima pengalaman batinnya. Kalau tidak mengarahkan kepada ma'rifatullah, tolak. Ya. Semua yang tidak mengarah ke ma'rifatullah, tolak. Udah itu aja. Ma'rifatullah pasti lewat Nabi Muhammad. Ya. Udah dua aja itu. Pasti lewat Nabi Muhammad. Fattabi'uni, jika kamu ingin mencintai Allah, jika engkau memang cinta Allah, maka ikuti aku. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, ini masa akan tambah berat, tambah banyak orang halu. Ya, tambah banyak orang halu. Nabi kan nggak ngomong macam-macam tentang Imam Mahdi. Ngomongnya, Al-Mahdi minni, Mahdi dari keturunanku, turunan Fatimah. Kita cuma ngomong begitu, lalu keturunan Nabi kan banyak di mana-mana, ya bisa dari mana-mana. Tapi yang paling banyak kan Indonesia. Maka kita berandai-andai, siapa tahu dari Indonesia. Kan enak kalau dari Indonesia antum kan. Iya, tapi kita nggak usah pikirin itu. Saya dari dulu, dari 2019 saya pertama ngomong tentang Imam Mahdi. 2019. Apa kata kita dulu? Siapkan saja, pantaskan diri kita jadi pengikutnya. Nggak usah nafsu mencarinya. Nggak usah halu untuk menemuinya. Kalau emang sudah dapat nurnya, pasti ketemu. Ya, nggak usah nafsu-nafsu amat ya. Bermakrifat kok pakai nafsu. Ya, katanya al-ajzu, lemah. Kalau lemah kan nggak ada nafsu lagi. Baik, udah jam 8 sini Musa. Halas ya. Kif, Ustaz Ali. Halas. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik teman-teman, semoga kajian ini diridhai oleh Allah SWT. Ya. Sesekali kita tanggapin orang yang iseng sama kita, boleh lah ya. Tapi kita fokus di kajian Ma'rifatullah, kita fokus dalam ngaji. Karena torikoh kita torikoh ngaji, adapun torikoh zikir, itu adalah praktek ngajinya. Jadi itu nomor 2. Ngerti dulu baru zikir. Jangan zikir dulu baru ngerti. Kalau antum ngerti dulu zikir, zikir terasa ringan. Tapi kalau zikir dulu sebelum ada ilmunya, zikir disuruh 40 aja terasa berat. Apalagi disuruh 1000, apalagi 5000, 11.000, 70.000. Pasti nanti kabur, cari kelompok lain untuk membatalkannya. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima nasr al-haqi wal hadi wa siratul mustaqim wa la alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.